Permisi Bu, selamat sore. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya dengan calon suami saya mau minta konseling tentang pemeriksaan tambahan fertilitas Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Clarissa, saya yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya saya tanya dulu ya, nama ibunya siapa? Nama saya Tika Bu, Usianya? 35. Sebelumnya udah pernah menikah belum? Belum pernah. Belum pernah ya. Iya. Pekerjaannya? Saya pegawai negeri Bu. Bapaknya? Tono Umur bapaknya berapa? 38. Pekerjaannya apa ya Pak? Saya guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang pemeriksaan tambahan fertilisasi dalam screening pranikah. Di sini akan menjelaskan tentang pemeriksaan tambahan fertilisasi dalam screening pranikah meliputi pemeriksaan semen, suhu basal tubuh, pemeriksaan lendir, cervix, test frame, dan uji pasca senggama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan semen. Pemeriksaan sperma adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menganalisis kuantitas dan kualitas sperma pada pria. Proses ini juga digunakan untuk menentukan tingkat kesuburan pria. Sperma adalah sel yang dihasilkan oleh organ reproduksi pria. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan sperma. Salah satu cara untuk mengumpulkan sampel sperma adalah melalui proses masturbasi. Klinik atau rumah sakit umumnya menyediakan ruangan khusus bagi pasien untuk mengambil sampel sperma. Langkah pengambilan sperma adalah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan tangan dan kemaluan pria dengan sabun dan air bersih, kemudian keringkan. Selanjutnya, bukalah tutup wadah dan pastikan wadah sampel bersih, kering, dan steril. Jika telah mencapai tahap akan ejakulasi, segera posisikan wadah sampel sehingga sperma dapat masuk ke dalam wadah saat ejakulasi. Jangan memasukkan sperma yang tumpah ke dalam wadah. Setelah sperma berhasil dikumpulkan, segera tutup wadah hingga rapat. Kemudian beri nama, tanggal, dan waktu pengambilan sampel pada wadah. Kemudian hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sperma biasanya dapat diterima oleh pasien dalam jangka waktu 24 jam hingga 1 minggu, tergantung laboratorium klinik atau rumah sakit tempat pasien menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan sperma dapat menunjukkan dua hasil, yaitu normal dan abnormal. Hasil tes normal, hasil pemeriksaan sperma dikatakan normal jika jumlah sperma 20 juta hingga lebih dari 200 juta per mililiter. Bentuk sperma lebih dari 50% sperma memiliki bentuk normal. Kemudian pergerakan sperma lebih dari 50% sperma bergerak secara normal 1 jam setelah ejakulasi, dan skala pergerakan sperma 3 atau 4. Tingkat keasaman pH 7,2 sampai 7,8. Kemudian volumenya 1,5 sampai 5 ml. Warna sperma putih hingga abu-abu. Waktu mencair 15 sampai 30 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pranikah mengenai pemeriksaan suhu basal tubuh. Suhu tubuh basal. Suhu tubuh basal adalah suhu tubuh terendah yang timbul saat istirahat. Suhu tersebut biasanya diukur oleh pengukuran suhu setelah bangun dan sebelum kegiatan fisik apapun dilakukan. Kemudian cara pemeriksaan. Untuk bisa mengetahui suhu basal ini, basal body temperature atau BBT, ibu dan bapak membutuhkan termometer khusus. Termometer khusus basal inilah yang bisa digunakan setiap pagi sebelum beraktivitas. Caranya dengan memasukkan termometer ke dalam dubur atau mulut selama 5-6 menit.
Kemudian cara mengukur suhu tubuh. Pada suhu tubuh normal, basalnya adalah 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Sedangkan pada masa ovulasi, suhu tubuh wanita bisa naik 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Kenaikan suhu tubuh ini terjadi jika hormon progesteron yang bertugas menyiapkan jaringan dalam rahim untuk menerima sel telur yang dibuahi telah terbentuk. Kemudian untuk bisa mengetahui suhu basal ini dengan menggunakan temperatur. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lanjut cervix. Lanjut cervix adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar yang berada di dalam dan di sekitar cervix atau leher rahim. Ciri-cirinya lanjut cervix bisa berubah seiring perubahan jumlah hormon sepanjang siklus menstruasi wanita, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu penanda masa subur wanita. Kemudian cara pemeriksaan lanjut cervix. Ibu bisa mencari tahu lanjut cervix secara manual dengan memasukkan satu atau dua jari ibu ke dalam vagina terdekat leher rahim. Kemudian setelah itu keluarkan kedua jari ibu. Perhatikan warna dari lendir pada tangan ibu untuk mengetahui apakah lendir menunjukkan ibu sedang dalam masa subur atau tidak. Selanjutnya hasil pemeriksaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tes Fern, yaitu adalah pola yang terbentuk dari mukus cervix yang dibekukan dan dikeringkan pada kaca objek pasca ovulasi. Selanjutnya cara pemeriksaan tes Fern yaitu evaluasi infertilitas. Pelaksanaan tes Fern dilakukan dengan cara mengoles sampel lendir pada kaca gelas, lalu dikeringkan, kemudian diamati dengan mikroskop. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenai pemeriksaan uji pasca senggama. Uji pasca senggama dilakukan dengan Kemudian pemeriksaan uji pasca senggama, yaitu uji pasca senggama merupakan penilaian interaksi spermatozoa dengan mukosa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan uji pasca senggama. Uji pasca senggama merupakan penilaian interaksi spermatozoa dengan mukosa cervix uteri dalam kondisi in vivo. Harus dilakukan selama kualitas mukosa optimum, yaitu periode ovulasi. Demikian juga keadaan sperma harus dikeluarkan setelah abstinensia selama 3-7 hari, 28 sebelum senggama. Pasangan dianjurkan melakukan senggama 2 jam sebelum pemeriksaan. UPS ini menilai kemampuan spermatozoa dalam penetrasi mukosa cervix dan kemampuan hidupnya dalam lingkungan tersebut. Untuk menentukannya didasarkan pada jumlah spermatozoa motil di dalam beberapa lapangan pandang di bawah mikroskop. Kemudian prosedur uji pasca senggama yaitu tampilan cervix dengan spekulum tanpa minyak vagina, kemudian cairan fornik posterior diaspirasi dengan speed tuberkulin tanpa jarum, kemudian pakailah speed tuberkulin lain yang berbeda dengan mengambil mukosa di kanalis cervicalis. Kemudian masing-masing cairan diletakkan di atas objek gelas dan ditutup dengan dex gelas serta dibuat apusan tebal 100. Dilihat dengan pembesaran mikroskop sebesar 400 kali. Kemudian untuk sampel dari cairan vagina dipakai untuk menetapkan apakah sperma diletakkan atau timbul di dalam vagina. Spermatozoa di dalam vagina akan mati dalam 2 jam. Untuk sampel dari kanalis cervix dihitung jumlah dan motilitas
spermatozoa. Mobilitasnya dinilai gradasinya pada pasangan normal sesudah senggama pada min siklus akan didapatkan lebih 50 spermatozoa montil pada grade A dan B setiap lapangan pandang. Kemudian pemeriksaan pasca senggama dilakukan dengan memisahkan kadar sel sperma pada lining cervix, tempatnya di fornix posterior vagina, extocervix, dan endocervix dalam 8 hingga 10 jam setelah pasangan suami istri bersenggama di masa subur. Dari apa yang saya jelaskan, apakah Bapak Ibu sudah paham? Sudah Iya, paham? sudah paham, Bu. Sudah jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih. Saya kamera sih nggak ada ya Pak ya. Sudah jelas. Baik, semoga pernikahannya lancar ya. Bapak Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu ya atas penjelasannya. Kalau begitu kami pamit undur diri dulu. Iya. Ya, terima kasih ya Terima Bu. kasih. Selamat sore.